Ikhwah sekalian, sebelum kita mulai acara parenting pada pagi ini, saya meminta ikhwah untuk mengklik background parenting kali ini, klik kanan, kemudian pin atau sematkan untuk lebih fokus ke materi yang akan menyampaikan materi pada pagi ini. Kemudian apabila di sekitar atau lokasi terjadi gangguan suara, mohon untuk mute suara supaya kegiatan parenting berjalan lancar, tidak terganggu dengan suara-suara asing dari luar. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. An-ni'matul muhdat wa rahmatul musdat wa sirajan munira. Ikhwah fillah, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti acara parenting online dengan tema fikih pubertas, prabalik dan pasca balik pada pagi ini. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, Islam dan kesempatan. Kemudian salawat beserta salam lupa kita turunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, kita buka acara parenting ini dengan sama-sama melafazkan al-basmah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih berkahnya lagi, kita simak kalam ilahi yang akan dibacakan oleh ikhwah kita, saudara kita Ustaz Abdul Rahman, kepadanya alaihi fadl masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
Inna syirka la zulmun azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci Al-Quran menjadikan keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa jala'a ahzanina. Baik ikhwah, sebelum kita memulai ke acara selanjutnya, mengingatkan kembali untuk klik kanan dan sematkan background parenting online pagi ini untuk lebih fokus. Kemudian mohon untuk mute suara supaya
acara pagi ini berjalan dengan lancar dan tidak terganggu dengan suara-suara asing dari luar selain dari ruang parenting ini. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Al-Fitian Cabang Tangerang yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh Ustadz Edi Sanjaya. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah di dunia virtual melalui layar Microsoft Teams dalam rangka menuntut ilmu, ya, dalam rangka menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ya kegiatan kita pada hari ini, ya aktivitas kita pada pagi hari ini, yaitu menuntut ilmu tersebut dinilai sebagai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula ya apa yang kita dapatkan nanti dari pertemuan kita pada hari ini, yaitu dalam kajian fikih keluarga muslim, ini adalah salah satu agenda juga ya, agenda turunan dari Al-Fitian Indonesia, Al-Fitian Pusat, yaitu melaksanakan kegiatan parenting untuk masyarakat, untuk keluarga orang tua peserta didik kita, dan juga untuk guru-guru kita dan karyawan-karyawan kita, yaitu parenting tentang keluarga muslim, keluarga islami. Nah, pada kali ini tema yang kita ambil ya untuk keluarga kita, yaitu fikih pubertas, prabalik dan pasca balik. Kalau melihat dari tema yang diusung oleh tim panitia, ini memang sangat penting sekali yang perlu kita ketahui. Karena apa? Karena sebagai manusia, ya, sebagai keluarga, di mana orang tua yang memiliki anak, pasti anak tersebut akan melewati masa-masa ini, yaitu masa-masa prabalik dan masa pasca balik. Setiap manusia yang hidup, ya, kalau dia sampai usia normal, ya, dia akan melalui masa-masa prabalik dan pasca balik. Nah, seperti apa nanti ya kita akan bisa ketahui ya, kita akan mendengarkan bersama-sama ya paparan dari Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Taufik Bakrun tentang prabalik dan pasca balik ini menurut fikih Islam ya. Karena kita ada keluarga muslim, maka acuan kita, standar kita adalah apa yang disampaikan oleh ajaran Islam. Itulah yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak teori-teori tentang balik dan pasca balik ya, apalagi teori-teori barat ya. Nah, kita ingin, karena kita adalah seorang muslim, karena kita adalah keluarga muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasul, maka kita perlu mengetahui ya apa itu prabalik dan pasca balik menurut Islam sesuai standar Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, bukan berarti kita menyampingkan teori-teori barat ya, karena teori barat juga perlu kita teliti lagi ya, karena banyak hal-hal yang memang teori-teori barat itu yang menyimpang kalau kita lihat ya. Jadi kita perlu membanding ya, perlu standar yang memang pasti dan itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu kepada seluruhnya, baik orang tua peserta didik Al-Fitian School Tangerang dan juga seluruh guru-guru dan karyawan, mohon acara ini bisa diikuti dengan seksama ya sampai akhir acara nanti sehingga kita bisa mengambil ibrah dan manfaat dari materi-materi nanti yang disampaikan oleh pembicara kita, yaitu Ustadz Dr. Kiai Haji Taufik Bakrun. Ya, mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kita semua dan bisa memberikan bekal buat kita bagaimana menjalani kehidupan yang islami yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti aktivitas ini dan kami berharap apalagi untuk seluruh guru kalau bisa nih ikut semua ya, tidak ada yang tidak ikut ini. Karena ini penting sekali ya, ini kaitannya dengan bagaimana cara kita mendidik anak-anak didik kita. Karena anak didik kita ini adalah usia-usianya usia-usia prabalik dan pasca balik. Dan untuk orang tua juga ya, kalau bisa ya ikut semua juga ya untuk kegiatan ini. Sayang sekali kalau kesempatan ini dilewatkan begitu saja, karena ini juga penting buat kita juga ya, untuk keluarga-keluarga kita. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat mengikuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron kepada Direktur atas sambutannya dan bimbingannya terkait acara parenting pada pagi ini mengenai fikih pubertas, prabalik dan pasca balik. Baik ikhwas sekalian, menginjak kepada agenda selanjutnya, materi parenting, fikih pubertas, prabalik dan pasca balik yang insya Allah pada pagi ini akan disampaikan oleh Fadilah Dr. Kiai Al-Haj Bakrun Syafi'i LC.MA, yang alhamdulillah pada pagi ini beliau sudah bergabung bersama kita. Ahlan wa sahlan. Dan untuk lebih lancar kegiatan parenting ini, saya akan serahkan kepada moderator Ustadz Abdul Razik untuk membimbing kegiatan parenting ini sampai dengan selesai. Padanya kami hatur. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa melaksanakan agenda parenting online. Alhamdulillah, juga pemateri kita pagi ini sudah bergabung, Fadilatul Ustaz Ad-Doktor Kiai Haji Bakrun Syafi'i LC.MA, yang insya Allah akan memberikan kepada kita materi tentang al-buluh qablu wa ba'du, fikih pubertas, prabalik dan pasca balik. Ahlan wa sahlan ya Doktor. Sebelum kita masuk ke materi, kami akan membacakan biografi beliau. Nama lengkap beliau adalah Bakrun Syafi'i. Gelarnya Dr. Kiai Haji
Bakrun Syafi'i LCMA. Beliau lahir di Indramayu tanggal 16 Mei 1967. Alamatnya di Janggar, Sukra, Indramayu. Pendidikan beliau S1-nya di Lipia, Jakarta, S2-nya di Al-Imam University, Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia. Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian S3 beliau di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Jadi kalau kita melihat gelar beliau ini sudah tidak diragukan lagi kapasitas beliau dalam menyampaikan materi kita pagi ini. Dan beliau memang sosok dai ulama yang sudah berpetualangan, sudah berdakwah di Indonesia ini sudah melalang buana kemana-mana, dan insya Allah alhamdulillah beliau Allah berkenan untuk bisa mengisi materi parenting kita pagi ini. Kemudian aktivitas beliau yaitu dosen di STIU Darul Hikmah Bekasi, dan saat ini beliau sebagai pengasuh pesantren Sains Quran Al-Abror di Depok dan Indramayu. Kepada para wali murid Al-Fityan Sultan Tangerang, rekan-rekan guru karyawan yang dirahmati oleh Allah SWT, tema pagi ini sangat luar biasa, dan ini bagian daripada Allah Ta'ala menghendaki kita kebaikan. Kami mengutip satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, ay khairan katsiran, kebaikan yang banyak, yufaqihu fiddin, maka akan Allah pahamkan tentang urusan agamanya. Di Sahih riwayat Bukhari. Insyaallah dari hadis ini kita bisa mengetik pelajaran bahwasanya ketika seorang itu dipahamkan tentang masalah agamanya, dan tema kita pagi ini adalah bagian daripada pelajaran yang akan bisa membuat kita paham tentang agama kita, tentang agama anak didik kita, ya, dengan juga anak-anak kita ya, terkait masalah baligh, bulughh, umur di mana atau tahapan di mana seseorang itu mulai dikenakan taklif. Artinya ketika anak tersebut ya melaksanakan kewajiban, berarti dia telah gugur ya kewajibannya, dapat pahala. Sebaliknya pula ketika dia berbuat dosa, saat itu pula anak mendapatkan dosa. Adapun sebelum balik dan setelahnya seperti apa nanti lebih jauhnya akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Bakrun Syafi'i LCMA. Baik, waktu kan pukul 8.30, insya Allah kita ada waktu untuk beliau sampai pukul 10.15 dan akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Baik, kepada Dr. Kiai Haji Bakrun Syafi'i LCMA, walai falitafaddal masyuron. Waktu dan kami persilakan seperti. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Abdul Razik, dan untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'd. Para asatidz dan ustadzat yang dimuliakan oleh Allah, ayah bunda, para wali santri, wali murid Al-Fityan Islamic School, yang mudah-mudahan pagi hari ini Allah limpahkan pada kita semuanya kesehatan dan kemudahan segala urusan, juga Allah berikan kepada kita anak keturunan yang soleh dan soleha insya-Allah. Ikhwan dan akhwat sekalian, Bapak Ibu dan para asatidz ustadzat yang dimuliakan oleh Allah, satu anugerah yang mesti harus kita syukuri bersama adalah ketika
Allah karuniakan kepada kita anak dan keturunan. Anugerah terindah, anugerah besar yang Allah berikan kepada kita adalah anak dan keturunan. Mereka adalah akan menjadi pewaris kita. Walaupun memang perlu diluruskan, mereka akan menjadi pewaris apa gitu kan? Bukan sekedar pewaris harta dan kekayaan kita, tapi mereka akan menjadi pewaris kebaikan-kebaikan kita. Seluruh amal soleh kebaikan yang kita lakukan, harapannya bisa terwariskan kepada anak dan keturunan kita, sehingga kemudian mereka adalah menjadi amal jariah bagi kita ketika kita sudah tidak ada lagi dalam kehidupan dunia ini. Sehingga kemudian doa-doa mereka dan seluruh amal dan kebaikan mereka adalah menjadi amal jariah buat kita. Sebab ketika anak-anak kita melakukan kebaikan, maka Allah berikan pahala kepada mereka, juga Allah berikan pahala kepada kita. Karena mereka menjadi baik karena warisan kebaikan dari kita. Itu diantaranya. Dan Allah memberikan anugerah tambahan kepada kita yang mesti kita syukuri ketika kemudian kita memberikan, mampu dan bisa memberikan kasih sayang kepada mereka. Kasih sayang orang tua kepada anak-anak adalah imbas dari rahmat yang Rasul ajarkan kepada kita. Dan Rasul tunjukkan dalam perilaku beliau untuk kita. Dan rahmat kasih sayang kita ini juga imbas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah dalam sebuah hadits, Allah itu memiliki rahmat Allah itu terbagi menjadi 100 bagian. 100 bagian itu satu rahmat diturunkan ke muka bumi dan 99 itu masih ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat kasih sayang Allah yang satu itu yang diturunkan di muka bumi itu, wabiha yatarahamu al-khalqu. Seluruh makhluk di muka bumi ini saling mencintai, saling menyayangi karena satu rahmat yang Allah turunkan itu. Nah, makanya ketika Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, sifat yang mulia itu diturunkan pada Nabi kita Muhammad. Maka Nabi kita Muhammad juga memiliki sifat rahmat. Ketika Nabi Muhammad memiliki sifat rahmat, Nabi pun juga diajarkan, disampaikan kepada umatnya agar umatnya memiliki sifat rahmat. Gitu kan? Sehingga kemudian al-Islam rahmatan lil alamin. Maka ketika ayah bunda memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya, itu adalah benar-benar perlu disyukuri. Karena suatu saat ketika Rasul lagi di majelis dan kemudian dihadiri para sahabat, Rasul mencium cucunya. Ketika ada cucunya Al-Hasan bin Ali datang, Rasul cium. Hasan bin Ali itu dicium oleh Rasulullah. Ketika Rasul itu mencium cucunya, ini ada seorang sahabat itu heran. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau cium anak kecil itu? Kau cium cucu itu? Saya punya anak 10 ya Rasulullah, saya tidak pernah mencium anakku sama sekali 10 anak itu. Rasulullah kaget. Rasulullah mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka nanti akan tidak disayangi, kata Rasulullah. Artinya bahwa ketika kemudian kita bayangkan anak keturunan kita yang masih kecil, yang mungil, yang sudah tumbuh remaja, begitu cintanya kita kepada anak-anak kita, itu adalah bagian dari nikmat anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Persoalannya ayah bunda dan asatidz ustadzat yang dimuliakan oleh Allah adalah ketika kasih sayang kita tidak dibarengi dengan kewaspadaan untuk bisa memberikan rambu-rambu pendidikan yang baik kepada anak kita, maka dikhawatirkan anak kita akan kebablasan, kasih sayang kita tanpa kendali, akhirnya kemudian yang terjadi adalah ketika anak tumbuh remaja dan dewasa, anak bukan terbentuk menjadi orang yang baik, yang merasakan kelembutan kasih sayang kita, kemudian timbal balik memberikan kasih sayang kepada kita orang tuanya, tapi malah sebaliknya akhirnya kemudian anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang nakal, kemudian bandel, dan tidak lagi ada penghargaan kepada kita orang tuanya. Dan ini adalah kecelakaan yang paling dahsyat, paling besar yang akan dialami oleh oleh orang tua dari anak-anaknya itu. Dan ini musibah terbesar. Maka oleh karena itu antisipasi, jangan sampai kasih sayang kita yang begitu luar biasa kepada anak kita yang diberikan saat kecil tumbuh terus gitu kan, apapun yang dia minta kita kasih, tapi ternyata kemudian melahirkan, menumbuhkan dan menyebabkan anak kita kemudian tumbuh remaja
tanpa kontrol, tanpa binaan, tanpa arahan, akhirnya menjadi anak nakal yang sulit untuk dikendalikan dan dibina. Sehingga kemudian boro-boro menyayangi kita, orang tuanya malah kemudian menyusahkan kita saat kita berada di usia senja kita. Oleh karena itu, asatir, ustadzat, dan bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, materi ini adalah bagian dari pencerahan apa yang mesti harus kita lakukan untuk menyikapi perkembangan anak-anak kita dalam memasuki usia pubertas ini. Kita lihat sebagai pengantar bahwa baligh itu istilah fikih, istilah syariat, istilah Islam, atau pubertas adalah fase di antara sekian fase kehidupan manusia. Slide-nya bisa ditayangkan, Ustaz? Jadi bahwa baligh itu adalah salah satu dari fase kehidupan manusia. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian. Tahapan fase kehidupan perjalanan manusia yang pertama adalah min dha'fin. Dari kondisi yang lemah tidak berdaya, yaitu saat bayi, balita, lemah, tidak berdaya. Allah yang menciptakan. Dari kondisi yang lemah dan tidak berdaya itu, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan dari kondisi yang lemah itu menjadi kuat. Tumbuh remaja, dewasa, perkasa di situ, kuat. Remaja, perkasa, dewasa gitu kan. Tapi nanti kemudian dalam perjalanan hidup berikutnya, tsumma ja'ala, kemudian Allah menjadikan min ba'di quwwatin, dari setelah kekuatan itu dha'fan, kelemahan lagi, wa syaibatan, dan tua renta. Perjalanan fase kehidupan manusia. Yakhluqu, Allah menciptakan ma yasha, apapun yang dikehendaki oleh Allah, wa huwal alimul qadir, dan Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Artinya bahwa ini tidak bisa dihindari. Tidak ada orang yang akan kuat selamanya, tidak ada orang yang akan perkasa selamanya. Tapi juga kita ini adalah supaya kita waspada bahwa di balik tahapan manusia itu ada metode, ada pola pembinaan yang berbeda. Bagaimana kita membina balita, bagaimana kita membina anak remaja, bagaimana kita membina orang dewasa, itu dari sisi pola pendidikan juga berbeda. Bagaimana kita kemudian bersikap terhadap anak-anak balita, bagaimana kita bersikap pada anak-anak remaja, bagaimana kita bersikap pada orang-orang dewasa. Maka di dalam pertemuan hari ini insya Allah ada pesan buat anak-anak menjelang usia remaja atau saat usia remaja, ada pesan yang khusus spesial banyak itu kepada orang tua, dan ada pesan untuk para guru dan para pendidik. Bagaimana kita kemudian bersikap terhadap anak-anak di usia-usia yang sangat rawan ini. Ayah bunda dan asatid, ustadzat yang dimuliakan oleh Allah, dari sekian fase kehidupan manusia, itu ternyata bahwa fase baligh itu adalah fase yang sangat unik. Fase baligh adalah fase yang sangat unik, tapi juga fase yang membahayakan sebenarnya. Fase yang sangat membahayakan. Kenapa saya katakan bahwa baligh itu fase yang sangat membahayakan? Pertama, sebenarnya ini dengan adanya perubahan-perubahan yang dialami oleh anak usia pubertas ini akan berdampak banyak pada persoalan-persoalan psikologis kejiwaan. Jadi usia balik ada perubahan fisik, fisiknya tumbuh berkembang besar gitu kan. Ada perubahan akal, cara berpikirnya sudah mulai berubah. Ada perubahan rasa. Rasa itu sudah berubah, merasa sudah gede, merasa sudah berani keluar, merasa sudah tidak lagi bukan anak-anak, sehingga perasaan ini kadang-kadang dimunculkan dalam satu sikap. Nah, orang tuanya kadang-kadang tidak melihat dan tidak memperhatikan perubahan itu. Kadang-kadang mohon maaf,
Orang tua itu melihat anak seperti kayak masa lalu kecil terus gitu kan. Kayak di pesantren ketika orang tua itu ngantar anaknya, ketika orang tua ngantar anaknya di kelas 1 SMP, ketika pamitan itu dicium, dipeluk, diapa, karena memang masih kecil dan itu perpisahan pertama. Tapi ketika kemudian anak sudah kelas 2, sudah mulai puber gitu, kelas 3 sudah mulai remaja, itu orang tua nganggapnya anak itu masih kayak anak-anak gitu. Orang tua itu akhirnya apa? Masih diciumi, masih dipeluk. Anaknya udah mulai nggak terisi, udah mulai nggak nyaman. Bahkan ketika orang tua kemudian ngatur-ngatur dan mengarahkan, bahkan melarang anaknya keluar pun, karena takut kemudian bahkan pakai motor jangan, kemudian keluar jangan gitu. Anak akan protes dan berontak karena rasanya sudah berbeda. Bahkan kadang-kadang terungkap dari mulut anak-anak, ibu, mama, umi, saya bukan anak kecil lagi, saya udah gede gitu kan. Kadang-kadang muncul seperti itu. Nah, seringkali kadang-kadang kita orang tua itu kayak perasaan anak saya udah sama seperti tahun-tahun yang lalu gitu. Sehingga tidak terantisipasi cara menyikapi kepada anak. Terlalu protek, terlalu menekan, terlalu mendoktrin, terlalu gitu. Jadi tidak ada ruang bagi anak untuk berpikir dan kemudian bersikap lebih leluasa. Akhirnya kemudian yang terjadi adalah gejolak dan kemudian protes dan muncul adanya pembangkangan yang begitu dahsyat. Ini yang perlu diwaspadai asatidz, ustadzat dan para ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Nah, perubahan aspek fisik ini akan dijadikan sebagai alat senjata bagi setan untuk masuk dan mempengaruhi. Maka kemudian setan banyak menyesatkan manusia pada masa seperti ini melalui banyak hal. Terutama melalui pergaulan. Ya, di usia pubertas adalah usia mencari jati diri, usia merasa mandiri, usia sudah merasa gede, sehingga kemudian tidak mau dilarang-larang, sehingga kemudian pengennya keluar bebas bergaul pada siapapun. Tapi perlu dipahami bahwa usia pubertas adalah usia yang labil, usia yang belum stabil, gitu kan? Sehingga ketika salah pergaulan, maka hampir rata-rata adalah anak akan tumbuh menjadi anak yang dalam tanda petik adalah kurang terkontrol dan kurang terbina. Makanya termasuk di lembaga pendidikan besar ya, yang memang kurang pendampingan yang begitu kuat, kadang-kadang juga itu akan seperti itu, mencari teman. Sehingga anak itu akan dibentuk oleh teman, anak itu akan dibentuk oleh lingkungan. Ketika temannya salah dan lingkungannya nggak bagus, anak akan terbentuk seperti itu. Makanya dalam ilmu pendidikan disebutkan bahwa al-insanu ibnu bi'atihi. Manusia itu adalah anak dari lingkungan. Jadi al-insanu ibnu bi'atihi. Dan makanya kemudian di usia pubertas ini kenapa usia yang membahayakan? Karena tadi merasa gede, merasa sudah kemudian bisa mandiri, merasa kemudian bisa keluar, akhirnya kemudian tidak mau banyak aturan. Dan itu kemudian ingin bergaul, ingin tampil dalam pergaulan yang mungkin dia sukai, akhirnya kemudian salah bergaul, maka kemudian akan berdampak kesalahan yang fatal dalam sikap perilakunya. Yang kedua, gaya hidup dan penampilan. Mulai tumbuh gaya hidupnya, penampilannya. Nah, ketika kemudian dia merubah gaya hidup dan penampilan, maka yang dilihat adalah figur-figur, gitu kan? Figur-figur yang dia sukai. Makanya kemudian figur ini juga mempengaruhi. Ketika figur yang disukai adalah bintang film, maka gaya hidup dan penampilannya seperti bintang film. Ketika kemudian figur yang dia sukai adalah pemain sepak bola, maka gaya hidup dan penampilannya seperti pemain sepak bola. Di sinilah kemudian saling tarik-menarik antara penampilan dengan figur keteladanan. Dia kalau kemudian orang tua sibuk, mamanya bapaknya kerja, ibunya kerja, sementara anak di rumah tanpa kontrol, tanpa kendali, tidak dititipkan ke pesantren, tidak dititipkan ke lembaga pendidikan yang bagus, yang kuat dalam pendampingannya, akhirnya kemudian anak mencari figur. Mencari figur baik dari tontonan baik dari televisi maupun dari gadget maupun dari informasi gitu. Disitulah ketika kemudian tertarik dengan figur tertentu akan menyerap dalam pribadinya dan menjadi sosok figur yang diteladani. Dan itu akan membentuk pribadi dan itu membentuk karakter. Gitu. Nah kemudian juga setan menyesatkan anak-anak remaja di usia ini juga melalui orientasi dan keinginan. Orientasi keinginan itu juga lahir dari bacaan, lahir dari teman, informasi gitu. Sehingga kemudian kadang-kadang anak usia masih kecil punya keinginan yang nyeleneh, punya orientasi kehidupan yang nyeleneh kayak gitu kan. Termasuk juga yang banyak mempengaruhi adalah gadget. Apa yang mereka tonton, apa yang mereka dengar itu akan membentuk pribadi dan pikirannya.
Makanya ketika salah menonton, salah mendengar akan kesalahan membentuk pikiran dan akan menjadi perilaku yang salah. Jadi sebenarnya ibu-ibu dan bapak-bapak, ayah bunda dan asatidz ustadz yang dimuliakan Allah, sederhana sebenarnya tentang pendengaran dan penglihatan itu. Dalam surat An-Nahl ayat 78 atau berapa itu, Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ini ayat 78 surat An-Nahl. Allah mengatakan, wallahu akhrajakum, Allah telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, kalian tidak ngerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah berikan kepada kalian 3 potensi besar, pendengaran, penglihatan, dan mata hati. La'allakum tashkurun, semoga kalian mampu bersyukur. Jadi artinya bahwa Allah berikan kepada anak kita 3 potensi, pendengaran, penglihatan, dan mata hati. Ketika Allah kemudian melahirkan anak kita dan kemudian Allah titipkan Islam dalam jiwa anak-anak kita, gitu kan? Di dalam jiwa anak kita sudah ada Islam, titipan Allah lah itu. Orang tua tugasnya adalah menjaga, merawat, menumbuh kembangkan Islam anak-anak kita, itu tugasnya. Menjaga, merawat, menumbuh kembangkan Islam titipan Allah yang ada dalam jiwa anak-anak kita. Islam yang ada dalam jiwa anak-anak kita itu bukan orang tua loh, karena itu titipan Allah dalam jiwa kita. Surat Al-Baqarah 132. Nah, tugas kita adalah menjaga, merawat, menumbuh kembangkan Islam itu. Kemudian Allah berikan potensi kepada anak kita adalah pendengaran, penglihatan, mata hati. Maka bagaimana kita memfungsikan pendengaran, penglihatan, mata hati untuk bisa menjaga, merawat, menumbuh kembangkan Islam? Permasalahannya adalah ketika yang dilihat salah, yang ditonton salah, yang didengar tidak bagus, maka yang akan muncul adalah pikiran-pikiran yang tidak bagus dan melahirkan perilaku-perilaku yang tidak bagus. Makanya lihat ayah bunda, anak-anak kita di PAUD. Ketika anak masih 3 tahun, 4 tahun, maka perilaku anak kita itu ngikuti perilaku orang tua. Ketika ibunya sholat pakai mukena, anaknya pengen pakai mukena ikut sholat. Ketika ayahnya sholat, anaknya pengen sholat. Sama persis seperti yang dilakukan oleh anaknya di usia 3 tahunan. Gitu. Masih murni, fitrah keislaman itu masih kelihatan ada. Tapi ketika anak kita sudah mulai bergaul keluar dari rumah, gitu kan, sudah main dengan tetangga, main dengan lingkungan, maka apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, itulah yang akan membentuk pribadi dan karakternya. Maka kadang-kadang orang tua kaget ketika anak masuk rumah. Ya Allah, ini anak saya ngomongnya udah gak bener ini, ngomongnya udah begini, dari mana ini? Lingkungan. Artinya sederhana banget gitu. Akhirnya orang tua kaget ketika anak usia PAUD, usia 4-5 tahun, kemudian omongannya nggak bagus. Karena memang yang didengar adalah nggak bagus gitu. Jadi saya kata benar-benar mudah sekali untuk bisa menyesatkan anak-anak di usia yang rawan seperti ini. Hanya kemudian tadi saya sampaikan di awal, kasih sayang kita dengan memberikan apapun yang anak-anak kita minta adalah anugerah. Sebenarnya itu adalah kasih sayang, itu adalah anugerah. Tapi waspadai di balik kasih sayang kita ketika kita tidak kuat untuk membina dan mengantisipasi, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Harapannya anak kita menjadi sayang kepada kita malah menjadi nakal, bandel, kemudian protes, marah, dan tidak lagi nurut sama kita. Dan itu menyusahkan kita di masa yang akan datang. Ya ini jadi balik itu adalah usia yang unik, usia yang membahayakan, kondisinya seperti ini gitu kan. Tapi dalam dalam hadis yang lain, dalam sisi yang lain, balik juga adalah usia yang begitu luar biasa menyelamatkan. Ya, di sisi lain balik itu bisa menyelamatkan dan bisa mendapatkan penghargaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika usia balik itu terselamatkan. Mohon maaf, ketika usia balik terselamatkan, maka anak itu penghargaan Allah Subhanahu wa taala. Dilihat di dalam hadis Muslim, namanya hadis Abu Hurairah tentang 7 golongan manusia. Rasulullah mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan nanti pada hari kiamat di padang mahsyar nanti, ketika orang dikumpulkan, matahari didekatkan, orang panas panik menghadapi pengadilan Allah. Kemudian orang banyak keluar keringatnya, bahkan ada yang berenang di keringatnya sendiri.
Ternyata ada 7 golongan orang yang begitu tenang, nyaman karena mendapatkan naungan, itu kan, naungan pada saat orang-orang kepanasan. 7 golongan itu siapa? Di antaranya adalah wasyabun nasha'a fi ibadati rabbi, anak muda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghargaan luar biasa, anak muda spesial Allah hargai. Anak muda yang ketika usia-usia pubertas, usia remaja, dia tidak terkena godaan-godaan setan itu. Dia masih terkawal, ibadahnya bagus, tilawahnya bagus. Bahkan anak muda yang kemudian sampai hafidz Quran gitu kan, membanggakan orang tuanya, sopan kepada orang tuanya, sopan pada gurunya, santun kepada temannya gitu. Sampai kemudian usia SMP lewat, SMA lewat dalam ketaatan, masuk kampus kemudian juga masih tetap soleh. Luar biasa. Yang seperti ini yang akan memberikan jaminan kebahagiaan orang tua di dunia dan akhirat. Luar biasa. Jadi masa muda itu adalah masa, ibaratnya adalah 2 mata pedang. Kalau kemudian dibina, diarahkan secara baik, akan mendapatkan penghargaan dan akan menyebabkan kita bahagia dunia akhirat sebagai orang tua. Tapi sebaliknya kalau kita tidak memahami dan tidak melakukan hal-hal yang tepat untuk anak kita di usia itu, maka yang terjadi adalah kesengsaraan kita di dunia dan di akhirat. Karena kita menyebabkan anak kita tidak lagi bersama orang tuanya di dalam surga, maka bisa saja anaknya akan protes di hadapan Allah. Karena anaknya merasa dimasukkan neraka gara-gara tidak pernah dibina oleh orang tuanya. Sehingga orang tuanya di usia pensiunnya, kemudian soleh, gitu kan, banyak pahala, masuk surga, anaknya protes. Gitu kan. Karena anaknya masuk neraka karena tidak pernah dibina oleh orang tuanya. Jadi ini ikhlas sekalian tentang kondisi usia balik ya, kondisinya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, terus Ustaz bagaimana cara mengantisipasi atau kemudian supaya pertumbuhan anak-anak kita di usia pubertas itu bisa terselamatkan? Yang perlu saya sampaikan sebelumnya, usia pubertas itu berapa sih? Di dalam fikih itu ada istilah tamyiz, ada istilah balik. Tamyiz itu belum balik. Balik itu adalah usia di mana cirinya itu adalah kalau laki-laki itu pernah keluar air mani, itu adalah balik. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang laki-laki balik itu cirinya 2. Usia 15 tahun meskipun belum keluar air mani itu sudah balik. Kemudian atau belum 15 tahun tapi sudah keluar air mani. Itu adalah balik. Ini untuk laki-laki ya. Tapi kalau untuk perempuan, usia balik itu adalah ditandai dengan keluarnya darah haid. Umur berapapun itu adalah usia balik. Nah, usia-usia seperti ini adalah usia-usia ya, kalau sekarang di kita di Indonesia usia balik itu ada yang kelas 6 SD sudah balik, ada yang kelas 1 SMP balik, ada yang baliknya di kelas 3 SMP gitu. Beda-beda. Pertumbuhan anak-anak beda-beda juga. Jadi itu perbedaan pertumbuhan itu disebabkan karena perbedaan lingkungan juga sebenarnya kadang-kadang. Lingkungan mempengaruhi perbedaan itu. Yang dilihat, yang ditonton, temennya, pergaulannya itu juga kadang-kadang mempengaruhi. Nah, usia seperti ini, kelas 6 SD, kelas 1 SMP, kelas 2 SMP itu adalah masa-masa yang memang agak rawan, gitu, disitulah. Agak rawan. Maka oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Gitu. Di sini ada beberapa pesan. Pertama adalah pesan kepada anak itu sendiri, pesan kepada orang tua yang lebih besar, dan kemudian pesan pada guru, supaya musik nanti ditutup. Gitu. Ya. Pertama adalah kepada anak-anak, ya. Ini mestinya adalah di usia pesan khusus kepada anak-anak SD kelas 6, kelas 5 akhir, SMP kelas 1 gitu kan. Pertama memang perlu difahamkan kepada mereka bahwa masa muda itu adalah masa yang rawan. Perlu difahamkan yang tadi saya sampaikan. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, pastikan pergaulan yang mereka lakukan adalah baik. Memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik. Teman yang kemudian mengajak kita semangat belajar, teman yang mengajak kita terus semangat ibadah, berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam menghafal Quran, berlomba dalam menuntut ilmu. Teman-teman yang baik dipastikan untuk itu. Dan ini juga orang tua punya peran untuk bagaimana mengkondisikan anak untuk memiliki teman yang baik. Kondisikan anak untuk memiliki teman yang baik.
Mungkin ada orang tua yang mengatakan, Ustaz, alhamdulillah anak saya tidak pernah bergaul, Ustaz. Jadi ini saya nggak khawatir ini. Nggak khawatir anak saya dapat teman yang buruk, karena anak saya nggak pernah bergaul di rumah saja. Oh, itu bukan solusi. Ketika anak kita tidak pernah bergaul di rumah saja, itu juga perlu dipastikan. Bergaulnya dengan siapa bisa saja kemudian tidak pernah ke tetangga, tidak pernah keluar, tapi kemudian temannya adalah gadget, gitu kan. Temannya adalah handphone. Itulah kemudian siang malam berinteraksi dengan tontonan, dari situ temannya akhirnya. Jadi memang tidak dibentuk oleh teman lingkungan, tapi dibentuk oleh teman gadgetnya. Itu juga nggak bagus. Gitu. Malah yang bagus adalah tetap bergaul dengan lingkungan, ada teman-teman di musola, teman-teman di masjid, memang bagus berinteraksi, karena supaya anak kita bisa memiliki semangat untuk interaksi sosial, gitu. Tidak kuper, gitu. Tapi itu juga perlu diantisipasi temannya siapa itu. Maka di dalam ilmu pendidikan, di dalam ilmu tarbiyah itu jelas banget bahwa kalau kita pengen lihat seseorang, ya lihat teman dekatnya. Sampai Rasul mengatakan, almar'u ala dini khalilihi, falyanzur man yukhalilu. Jadi seseorang itu adalah tergantung agama teman dekatnya. Kalau pengen lihat orang itu baik atau tidak, lihat teman dekatnya siapa. Itu bahasa Rasulullah. Karena apa? Biasanya teman dekat itu akan selalu setia bersama dengan teman dekatnya dalam berbagai hal. Yang kedua, nasihat buat anak-anak ini adalah mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Hati-hati dalam penggunaan gadget, gitu kan. Ini luar biasa, ayah bunda dan para asatidz ustadzat. Di musim pandemi ini, di mana belajar jarak jauh sehingga anak dituntut untuk memegang gadget, memegang handphone. Dan ternyata di balik handphone yang diberikan itu juga anak-anak juga jenuh dengan PR tugas sehingga kemudian ya mereka minta waktu untuk melihat, untuk nonton, untuk hiburan. Gitu. Ini berat sekali sebenarnya, gitu kan. Pertama juga berat karena anak kalau sudah megang handphone susah dikendalikan waktunya. Hampir rata-rata juga akhirnya waktunya sholat ya susah, waktunya ngaji susah, nanggung ketika megang itu. Yang kedua adalah apa yang ditonton kita tidak tahu. Kalau orang tua tidak ngontrol apa yang ditonton, kadang-kadang handphonenya dikasih kunci, tidak bisa dibuka oleh orang tua. Kalau handphonenya bisa dibuka orang tua, bisa ditelusuri bekas yang ditonton. Kalau tidak, kalau dikunci kita nggak tahu apa yang ditonton. Nah, itu bahaya banget. Pengaruhnya luar biasa bahwa apa yang ditonton itu akan membentuk karakter pribadinya. Itu bahaya sekali. Makanya tadi saya katakan kadang-kadang orang tua bahagia sekali ketika anaknya masih SD kelas berapa minta handphone, dikasih handphonenya yang mahal lagi gitu kan. Saking sayangnya kepada anak. Tapi ternyata bahwa handphone yang mahal yang penuh dengan aplikasi dan kemudian yang komplit itu kemudian malah menyebabkan anak bebas menonton apa yang dia inginkan untuk ditonton dan itu akan membentuk pribadi dan karakternya. Dan itu membahayakan gitu kan. Dan yang ketiga adalah belajar anak-anak itu untuk diajari untuk mengamalkan agama, dikondisikan untuk belajar agama. Karena hanya agama yang bisa mengendalikan pribadi anak-anak kita. Sholatnya dan ibadahnya. Maka sekali lagi di usia-usia begini sebenarnya, usia SMP itu lebih pas anak itu di pesantren sebenarnya. Usia SMP itu lebih aman di pesantren. Karena pesantren itu dibina langsung, didampingi langsung oleh ustadznya, dan programnya juga full, dalam 24 jam itu tertata, gitu kan. Pagi ini sampai ini adalah apa, sorenya apa, malamnya apa. Jadi anak itu ketika dalam kondisi yang rawan tidak stabil, itu tidak punya ruang kosong untuk menghayal, dan pengen menonton apa, tidak ada. Sementara di pesantren itu dikendalikan kan, tidak megang handphone, sehingga apa yang dilihat diarahkan, dikontrol, apa yang didengar juga dikontrol. Makanya pesantren itu menjadi solusi sekarang ini. Nah kalau di rumah kadang-kadang agak berat. Apalagi kalau orang tuanya sibuk, ayah bundanya sibuk akan berat gitu. Karena apa? Ya tidak bisa mengendalikan, sehingga ketika anak usia begini nih, Bapak Ibu dan ayah bunda, asatidz ustadzat, anak usia rawan begini tidak boleh ada ruang kosong. Ada waktu kosong yang panjang. Karena ketika ada waktu kosong, anak jenuh akan melampiaskan kepada hal-hal yang dia inginkan. Makanya mohon maaf, kami di pesantren itu biasanya ekstra perhatian di usia kelas 2 SMP. Selalu ekstra perhatiannya di situ. Di kelas 1 SMP biasanya anak masih lugu-lugu, masih nurut-nurut. Itu enak, aman, nggak ada masalah. Ketika 2 SMP, masa kejenuhan di sekolah karena sudah 1 tahun, gitu kan.
kemudian juga masa pubertas muncul, menampilkan saya udah gede, tidak mau diatur, pengen melanggar, kayak gitu-gitu kan. Maka di usia-usia rawan begini, nanti ada pesan kepada para guru dan para pendidik, harus variatif di dalam memberikan program. Gitu. Dan jangan sampai ada ruang kosong, sehingga anak kemudian menghayal atau melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Itu diantaranya ya. Jadi memang perlu memperhatikan gitu. Jadi anak supaya sibuk melakukan kegiatan dalam 24 jam gitu kan. Kegiatan-kegiatan yang variatif sehingga kemudian anak-anak tidak lagi punya ruang berpikir yang negatif. Mencari lingkungan yang baik, lingkungan keluarga, ini persoalan yang mendasar ya. Lingkungan masyarakat, teman dan masyarakat sekitarnya, lingkungan pendidikan. Mohon maaf, pendidikan juga harus kita pilih gitu. Jadi makanya kemudian karena ini saya sampaikan kepada ayah bunda ya, ayah bunda. Ketika ayah bunda mau memilih lembaga pendidikan, saya mau menyekolahkan anak saya di SD mana, SMP mana, kemudian SMA mana. Pertimbangan utamanya bukan hanya kemudian sekolah itu juara olimpiade apa gitu kan, di tingkat apa, bukan itu. Pertimbangan utama dan pertama adalah lembaga pendidikan itu kira-kira mampu nggak untuk menjaga, merawat, mengkondisikan Islam anak-anak saya atau tidak. Ini pertimbangan utama di situ. Karena Allah sudah titipkan Islam dalam jiwa anak-anak kita. Tugas orang tua adalah menjaga, merawat, menumbuh kembangkan Islam anak-anaknya. Nah, ketika orang tua tidak sanggup karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu, maka dititipkan pada lembaga pendidikan. Nah, ketika kita memilih lembaga pendidikan, pastikan lembaga pendidikan itu dapat menjaga, merawat, menumbuh kembangkan Islam anak-anak saya atau tidak. Gitu. Masalah kemudian di juara olimpiade apa, kemudian keahliannya apa, itu adalah tuntutan hidup, itu adalah nanti juga berjalan dengan sendirinya. Tapi yang paling berat itu adalah tentang kondisi lingkungan pendidikan itu gitu. Makanya sekarang Islamic school ya, Islamic boarding school itu menjadi solusi sekarang. Makanya orang tua yang paham sampai pesantren yang mahal-mahal juga antri orang untuk masuk itu. Kenapa? Karena memang sudah mulai memahami bahwa ada peran besar yang harus dilakukan oleh orang tua yang tidak mampu dilakukan, akhirnya dititipkan pada lembaga pendidikan. Nah, oleh karena itu, ini pesan ini sebenarnya lebih real nanti kalau ketemu anak-anak pesannya. Pesan orang tua pada anak-anak atau guru pada anak-anak. Tapi kemudian sekarang adalah pesan kepada orang tua ya. Ini pesan kepada orang tua. Pesan kepada orang tua ya. Orang tua saat usia anak masuk atau menjelang balik atau udah masuk balik. Pesan yang pertama nih. Ini lebih real saja, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Satu, memahamkan kepada anak-anaknya bahwa baligh adalah awal dari taklif. Taklif pembebanan syariah. Ada perintah sholat, perintah puasa, perintah berbagai macam ketaatan, penghambaan kepada Allah itu, termasuk yang paling penting diantaranya adalah sholat. Itu awal perintah itu adalah ketika anak sudah mulai baligh. Artinya, kalau sebelum baligh itu kamu itu artinya perintahnya masih belum kuat, tidak sholat juga tidak dosa gitu kan. Jadi kalau sudah mulai menjelang baligh, kalau sudah baligh itu sudah tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tanggung jawabnya sendiri di hadapan Allah. Jadi kalau kamu nggak sholat sudah tanggung jawab di hadapan Allah sendiri. Ini memang harus difahamkan betul-betul. Makanya kenapa kemudian prabaligh harus dikondisikan gitu kan. Sehingga kemudian nanti ada dalil hadis Rasulullah mengatakan muru auladakum bis-sholati li sab'in. Perintahlah anak-anak kalian untuk melakukan salat pada saat usia 7 tahun. Usia 7 tahun sudah mulai disuruh salat. 7 tahun itu berarti SD kelas 1, kelas 2. Sudah mulai disuruh salat. Waktu sholat bangunkan, sholat, bangunkan, sholat, harus begitu. Usia 7 tahun kata Rasulullah. Kenapa usia 7 tahun belum balik disuruh sholat? Padahal mah nggak sholat juga nggak dosa bagi anak itu. Proses pembiasaan supaya menjadi habit, kebiasaan, menjadi karakter, gitu kan? Nah ini. Nah kemudian kata Rasulullah di hadis selanjutnya adalah wadribuhum li'ashrin. Pukullah anak kalian ketika usianya sudah 10 tahun. Usia 10 tahun belum sholat itu pukul gitu kan. Usia 10 tahun kan berarti kelas 3, kelas 4 kan. Dipukul sudah. Artinya pukullah. Kok Islam suruh mukul keras berarti Islam berarti kekerasan? Bukan. Ini adalah bagian dari takzir.
latihan untuk kemudian memberikan sanksi kepada anak-anak kita. Dan pukulan juga pukulan mendidik. Contoh mamanya mungkin bagi Bapak Ibu yang dulu pernah berasal dari daerah. Usia kita-kitaan ketika dulu kecil gitu kan, ketika nggak ngaji di musola, di surau, di tajuk gitu, biasanya orang tua marah ngambil sapu lidi mukul anak-anaknya ketika mau ngaji. Ngaji nggak? Kalau ngaji, ibu pukul pakai sapu lidi. Di rumahnya dipukul oleh orang tuanya, di musolanya gurunya galak-galak. Yang ngomong nggak serius, yang bercanda dimarahin juga. Kadang sahabat pakai sajadah dulu. Luar biasa, makanya hasilnya terbentuknya bagus-bagus. Karena antara orang tuanya kuat dan gurunya kuat. Sekarang ini agak sulit. Bahasa kita banyak terpengaruh dan pola pendidikan barat. Jangan diperintah-perintah anak itu, biarkan muncul dari kesadaran, biar tidak terbebani psikologisnya. Macam-macam gitu pendidikan konsep barat itu. Macam-macam mempengaruhi suasana kita. Akhirnya kemudian ketika anak nggak mau, ketika privat pun juga sama. Guru privatnya datang, Ustadz, nanti kalau anak nggak mau jangan dipaksa Ustadz ya. Akhirnya apa? Ketika guru privatnya datang, ayo nak ngaji, nggak mau, akhirnya duduk aja pulang lagi. Memang bisa tetap dikasih honor untuk transportnya, tapi kan juga tidak menghargai. Ini kesannya bijak seperti ini, tapi itu tidak sesuai dengan jelas ini. Iya, jadi ini tidak sesuai dengan ya tidak sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya gitu kan. Jadi sekarang ini kadang-kadang guru kalau mau kuat sedikit akan memberikan sanksi takzir dikit, orang tuanya protes marah. Bahkan ada yang melaporkan ke polisi gitu kan. Padahal anaknya itu bandel banget gitu kan. Sehingga kemudian ya agak susah. Makanya anak tidak terbentuk dengan cepat gitu. Makanya selagi takzir itu adalah takzir yang tidak melukai, pukulan-pukulan yang tidak melukai, itu sudah nggak ada masalah. Otoritas seorang guru punya hak di dalam fikih Islam itu boleh sebenarnya. Itu namanya takzir. Takzir itu adalah sanksi untuk memberikan aspek jerah. Orang tua bisa memberikan takzir pada anaknya, guru kepada muridnya, itu punya otoritas di dalam fikih Islam. Cuma dalam kondisi sekarang itu tidak bisa dilakukan karena tadi kita banyak terpengaruh dengan konsep-konsep barat dan kita mengatasnamakan sayang kepada anak sementara kita tidak kuat dan tegas di dalam mengkondisikan anak-anak kita. Ya gitu. Yang kedua, taklif berarti kewajiban menjalankan syariat secara mandiri, yang berarti taklif itu tanggung jawab amal di hadapan Allah juga mandiri pula. Nah ini ya, Bapak Ibu saya kira juga sama Bapak Ibu. Sayangnya kita kepada anak, kalau kemudian anaknya ternyata tumbuh berkembang, Islamnya hilang, tinggal sebuah nama. Sholatnya tidak lagi sholat, sukses secara materi, sukses secara posisi, apapun dan tetap bangga, tidak. Kalau sudah sholat tidak dilakukan adalah kesengsaraan bagi anak di masa akan datang, dan itu kegagalan orang tua dalam mendidik anaknya. Makanya jangan sampai kemudian ini terjadi. Baik, lanjut. Kemudian yang kedua, tanggung jawab orang tua kepada anaknya adalah memperkuat pemahaman pengamalan ajaran agama, agar menjadi kebiasaan dan sebagai pengawal kehidupan. Ini hadis Rasul ini. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Muru perintahlah anak-anak kalian untuk salat mereka usia 7 tahun. Wadribuhum dan pukullah mereka 'alaiha untuk salat wa hum abna'u 10 sinin ketika usia 10 tahun. Wa farriqu dan pisahkan antara mereka fil madaji di tempat tidur. Antara anak perempuan dan anak laki-laki usia 10 sudah dipisah. Ini pendidikan loh, ini pendidikan hadis Nabi loh ini, pendidikan Islam. Anak laki, anak perempuan itu dipisah. Makanya Bapak Ibu kalau bikin rumah, nggak usah ribet-ribet. Rumahnya yang bagus, yang penting kamarnya banyak. Kamarnya dipersiapkan banyak. Jangan kamarnya satu, ya ibunya di situ, bapaknya di situ, anaknya di situ. Anak udah gede-gede. Gitu. Akhirnya kemudian tadi persoalan psikologis akan mempengaruhi. Baik, lanjut. Yang ketiga, apa kewajiban orang tua terhadap anak adalah meluruskan pemahaman tentang konsep kehidupan, kesuksesan hidup sebagai doa sapu jagat. Ini penting saya sampaikan. Ini mulai dari orang tuanya sebenarnya.
Jadi kalau kita ingin mendesain anak kita gitu kan, anak kita itu anak yang sukses tuh kayak gimana gitu. Maka konsep kesuksesan itu harus diluruskan dari sekarang. Di surat Ali Imran Allah mengatakan ini tentang kesuksesan ya, Bapak Ibu, konsep kesuksesan. Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran 185. Ali Imran Allah mengatakan Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini orang tuanya dulu diluruskan. Konsep sukses itu kayak apa? Kata Allah, setiap jiwa pasti akan mati. Dan kematian bukan berakhir segalanya. Tapi kematian adalah awal dari persoalan. Karena setelah kematian akan diberikan balasan atas amal yang pernah dilakukan, baik atau buruk. Nah, ada kalimat penting di dalam ayat ini Bapak Ibu, Ali Imran 185. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, apa kata Allah? Faqad faza, maka dia telah sukses, beruntung yang sebenar-benarnya. Jadi kesuksesan itu ketika anak itu dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ustaz, itu kan urusan akhirat. Ya urusan akhirat, tapi dia bisa terdeteksi sikap perilakunya, pengamalannya kira-kira bagaimana gitu kan. Apakah anak-anak kita itu gemar mengamalkan amalan ahli surga, atau anak kita kemudian perilakunya seperti ahli neraka kan gitu. Terus kemudian Ustaz, kesuksesan di dunia gimana? Saya pengen anak saya jadi dokter, alhamdulillah jadi dokter. Anak saya pengen jadi polisi, alhamdulillah jadi polisi. Anak saya pengen jadi tentara, alhamdulillah jadi tentara. Apa kata Allah di akhir ayat itu? وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesuksesan yang semu. Kesuksesan dunia itu hanya semu gitu. Ternyata coba semu gimana sih Ustaz? Ya coba Bapak Ibu coba perhatikan. Ketika Bapak Ibu kemudian anaknya ketika kecil dimasukkan TPA, diajarin Iqra, dikursuskan, kemudian diajarin sholat dan lain-lain gitu kan. Harapannya anaknya menjadi anak yang soleh gitu kan. Alhamdulillah kemudian masuk SMP unggulan, SMA unggulan, kampus unggulan, kemudian bisa masuk kerja di posisi yang luar biasa, gajinya besar, alhamdulillah. Mungkin orang Bapak Ibu kemudian akan ngomong kemana-mana, anak saya sukses. Iya kan? Mungkin Bapak Ibu kan mengatakan bahwa anak saya sukses, gajinya besar, Mama. Tapi coba perhatikan ketika Bapak Ibu berkunjung kepada anak yang sudah rumah tangga. Anak yang sukses yang gajinya sampai ratusan juta satu bulan itu. Kemudian di rumah anak menantunya ketika azan subuh berkumandang, anak menantunya nggak bangun. Ketika azan zuhur berkumandang, anak menantunya tidak ada yang sholat. Ketika kemudian asar berkumandang, anak menantunya juga tidak ada yang ambil air wudhu, kemudian rukuk sujud. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu masih bangga dengan kesuksesan materi anak-anaknya? Apakah masih bangga? Yakin nggak akan bangga, hilang kebanggaan itu. Kenapa? Karena Islam anak-anaknya sudah mulai tinggal sebuah nama. Karena indikator Islam itu masih ada adalah di penerapan syariat. Ketika anak kita masih sholat, berarti Islamnya masih ada. Kalau sudah tidak lagi sholat, Islam itu hilang. Tinggal sebuah nama di KTP saja. Masih bangga? Enggak. Ini perlu diluruskan di awal gitu. Bahwa kita pengen anak saya sukses secara materi, oke. Kita pengen anak saya kemudian bisa dapat posisi, oke, itu tidak ada masalah. Itu tuntutan hidup. Bagian dari sarana untuk kebahagiaan hidup. Tapi bukan tujuan gitu. Itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup itu bagaimana kita membentuk anak-anak kita supaya tahu Tuhannya,
ngerti Allah sebagai Tuhannya, ngerti Nabi Muhammad sebagai nabinya, ngerti Al-Quran sebagai kitab sucinya, sholatnya kemudian menghadap kiblat 5 waktu dengan baik dan benar. Itu tujuan hidup itu. Makanya saya katakan sekali lagi kan bahwa antara tujuan hidup dengan tuntutan hidup memang bagus disinergikan. Tapi prioritas pertama yang harus menjadi pertimbangan utama adalah tujuan hidup itu. Gitu kan? Baru kemudian tuntutan hidup kita kuatkan. Maka lembaga pendidikan Islam seperti Al-Fitn juga sama. Target besarnya adalah menjaga, mengawal, menumbuh kembangkan Islam sebagai tujuan hidup seseorang. Tapi kemudian juga membekali anak-anak siswanya dengan berbagai keahlian. Karena ini akan menjalani hidup dan perlu tuntutan hidup. Itu seperti itu. Maka orientasi kesuksesan itu perlu diluruskan. Gitu loh. Makanya kemudian ketika ayah bunda mau mendesain anaknya menjadi orang sukses, tolong dari sini mulai berawal. Ketika mendesain anak menjadi orang sukses, maka desain itu mulai dari sekarang. Sukses itu apa? Nah, katanya kemudian tadi pendidikan Islam, Islamic school, Islamic boarding school, pesantren menjadi sebuah solusi akhirnya. Karena sekarang pesantren sekarang tidak lagi pesantren dulu. Pesantren sekarang bisa mengantarkan anak kita masuk PTN, anak kita kemudian bisa menjadi dokter dan lain-lain. Tapi tetap bahwa Qurannya bagus, akhlaknya bagus, pemahaman Islamnya juga bagus, pengamalannya juga bagus. Itu diantaranya ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada beberapa hal yang memang kalau kita pengen anak kita itu tidak menyengsarakan kita di masa tua kita, memang perlu disiapkan dan perlu ada banyak hal yang perlu kita lakukan gitu loh. Jangan kemudian hanya memberikan apa yang kita minta. Anaknya nangis minta handphone mahal diberikan, anaknya nangis minta kok jual diberikan, anak-anak oh itu modus tuh anak itu dengan nangis dengan rengek-rengek itu tahu kelemahan orang tuanya. Sementara ketika anaknya kemudian tidak sholat, tidak dimarahi. Mohon maaf sampai ada orang tua gini loh, anaknya baru tidur, Pak itu anaknya belum sholat. Udah kasihan Bu ini dibangunin kayaknya baru tidur banget kayak gitu kan. Termasuk ketika diajarin puasa Ramadan, anaknya lemes. Aduh anak kan lemes banget nih, jangan-jangan nggak kuat, udah buka aja deh nak gitu kan. Coba bayangkan. Sampai ada anak SD usia kelas 5 itu masih sholatnya setengah hari, puasanya setengah hari. Karena orang tuanya terlalu sayang banget yang berlebihan. Kalau ada di tempat yang lain, anak TK itu sudah puasa sehari full, baru 5 tahun nih. Kenapa ini 5 tahun bisa sehari full, ini kelas 5 baru masih setengah hari? Karena sikap orang tua yang berbeda. Yang ini umur 5 tahun sudah sehari full karena yakin betul nggak akan mati kok. Dan benar-benar ngajarin anaknya untuk komitmen dengan agama. Sementara ini kemudian terlalu didominasi dengan rasa sayang berlebihan yang menyebabkan penerapan terhadap perintah-perintah Allah itu jadi lemah. Ya. Ini keliru ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam pandangan agama, dan mohon maaf, ini barangkali ada wali siswa, wali santri yang psikologi ya. Memang ketika Bapak Ibu yang psikolog, atau Bapak Ibu ketika mau mengantarkan anaknya untuk ke psikolog, tolong harus dikombinasikan antara pandangan psikologi umum dengan pandangan psikologi agama. Kadang-kadang beda. Ini contoh kasus, mohon maaf ini kalau ada psikolog di sini di ruang ini. Contoh ketika saya di pesantren atau bina pesantren, ada seorang ibu-ibu single parent, anaknya perempuan. Ketika anak itu SD, itu kalau diajak oleh ibunya itu di di pesta temennya, pesta apa itu ceria, gitu kan? Lalu ceria dan menampakkan bahagia. Akhirnya anak itu dimasukkan ke pesantren saya waktu itu. Kemudian langsung pakaiannya rapi, nutup aurat, gitu kan? Nah karena memang kita didoktrin untuk mulai memperbaiki pandangan, memperbaiki sikap, memperbaiki perilaku gitu kan. Akhirnya setahun itu tumbuh luar biasa bagi kita itu. Anaknya udah tenang, gitu kan, pakaiannya rapi, nutup aurat, gitu kan, menjaga pandangan. Nah ketika pulang diajak oleh ibunya ke pesta gitu. Ketika diajak oleh ibunya ke pesta kan akhirnya dingin kan, dia diem, mau nolak nggak enak sama orang tuanya, dingin gitu kan. Diajak lagi dingin, karena memang sudah nggak nyaman. Dengan lingkungan suasana itu nggak nyaman.
Ini orang tuanya punya cara pandang umum. Akhirnya, kok anak saya jadi begini sih katanya ini. Ini berarti di pesantren ini salah didik ini katanya gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya dibawa ke psikolog. Mohon maaf ya. Karena memang psikolog itu adalah psikolog umum yang tidak memahami dunia pesantren. Akhirnya kemudian, ini kenapa dong ya? Anak saya dulunya ceria kalau dibawa ke pesta, kok jadi sekarang begini sih gitu kan. Ya ini lingkungannya Bu, akhirnya apa? Rekomendasinya keluar dari pesantren. Akhirnya dikeluarkan, ditarik dari pesantren. Saya bilang ini kan jadi kesalahpahaman ini kan. Menurut saya ini anak ini adalah sukses gitu. 1 tahun sudah terbentuk pribadinya gitu kan. Tapi menurut pandangan umum yaitu karena biasanya ceria di pesta kemudian tidak ceria dianggap jadi masalah. Makanya sekali lagi perlu ada disinkronkan. Arahan yang perlu kita pakai adalah arahan syariat. Konsep yang kita pakai adalah konsep syariat. Gitu. Jangan ngambil konsep-konsep dari mana-mana yang berseliweran. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Bahwa ini adalah jalanku. Ikuti jalan ini, jalan syariat ini. Dan jangan kau ikuti jalan-jalan yang macam-macam itu. Berbagai konsep diikuti gitu. Akhirnya kemudian kalian akan cerai-berai karena mengikuti konsep-konsep yang dari berbagai negara dan macam-macam itu. Makanya kembali memahami konsep itu kembali kepada syariat. Ya termasuk tadi di dalam hadis Rasulnya pukullah gitu kan. Ada konsep memukul. Tapi memukul dalam arti konsep takzir, mendidik, tidak melukai, tidak menyakiti gitu kan. Ada konsep memukul itu dalam rangka untuk mendidik. Tapi kan sekarang nggak bisa gitu. Orang tua kadang-kadang panik mendapatkan laporan dari anaknya. Barulah dapat laporan panik gitu. Akhirnya langsung marah-marah. Gurunya langsung mau dilaporkan ke polisi. Gitu. Terlalu berlebihan menyikapinya. Padahal biasanya laporan anak jauh lebih hebat, lebih besar dibanding kenyataan. Sehingga kadang-kadang sekarang itu ya sudah lagi tidak berpihak kepada guru. Gitu. Sehingga kadang-kadang guru, kiai pun disalah-salahkan kadang-kadang. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini kita sedang menggarap satu makhluk yang memang unik dan itu rawan gitu. Lagi membahas itu gitu. Makhluk yang unik dan rawan. Karena makhluknya unik dan rawan memang perlu apa ya? Perlu banyak hal yang perlu kita lakukan. Gitu. Tidak sederhana. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya katakan tidak sederhana. Saya itu jadi guru. Pernah jadi guru 5 tahun, guru SMP kelas 2. Kelas 1 SMP dan SMA 5 tahun. Lulus S1 saya ngajar, saya udah paham betul tuh. Kelas 1 SMP lugu-lugu, nurut-nurut, kelas 2 mulai puber, mulai gejolak, nah ini. Ketika kelas 2 SMP itu bandel, biasanya sampai kelas 3 bandel itu nggak berakhir. Dan itu kalau yang namanya siswa bandel, dikencengi mental, dibiarkan, nggak berubah. Wah itu berat. Akhirnya kemudian dia tinggal bagaimana ikhtiarnya, doa, munajat, nasihat lembut gak bisa, keras gak bisa. Ya kelas 3 masih terbawa, masuk SMP terbawa lagi, gitu kan? Masa-masa kelas 2 SMP, kelas 2 SMA itu masa-masa berat. Maka nanti ada pesan buat guru-guru dan pendidik, gitu, lembaga pendidikan untuk menghadapi anak-anak kelas 2 SMP, SMA. Karena saat itu adalah masa-masa yang lagi labil, gitu. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua. Yang pertama tadi adalah memahamkan tentang usia balik kepada anak-anaknya, termasuk juga ketika anak gadis kita haid, nangis biasanya, ketakutan. Itu sebelum usia haid udah dikasih tahu dulu, nak, nanti kamu akan haid. Haid itu keluar darah begini, hati-hati kalau haid berarti kamu harus tidak boleh sholat. Nanti kalau udah bersih bilang sama Umi ya. Kalau bersih berarti kamu harus mandi. Cara mandinya begini. Pelajaran praktek dan pelajaran teori di sekolah itu harus disinkronkan. Bahkan lebih mempan adalah prakteknya. Gitu. Itu diantara memberikan pemahaman. Yang kedua adalah meluruskan pemahaman tentang konsep kesuksesan. Ya, yang ketiga itu. Terus mengajarkan pengamalan. Yang keempat, memberikan pendidikan yang integral. Nah, ini penting, ya Bunda. Kalau kita pengen anak kita sukses dunia dan akhirat,
maka berikan pendidikan yang integral. Artinya, jangan hanya melihat anak kita secara materi, fisiknya saja dilihat, disekolahkan ke olahraga fitness, namanya. Fisiknya supaya tumbuh berkembang, sementara ruhiyahnya tidak tergarap. Jangan sampai hanya akademiknya saja yang diprioritaskan, Qur'annya lulus SD nggak selesai Iqra. Itu tidak integral. Ini kalau kayak gini itu sudah awal dari permasalahan nanti ke depan. Nah, konsep pendidikan integral itu bagaimana? Itu yang dilakukan oleh Rasul, ya. Rasul seperti dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah mengatakan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasul dalam pola pendidikan. Ini nasihat buat orang tua, nasihat buat lembaga pendidikan, nasihat buat guru. Bahwa kalau kita pengen anak itu tumbuh secara sempurna dalam arti sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya, sukses di dunia dan akhirat, fisik, ruhiyah, dan akalnya digarap. Jadi kalau pendidikan integral itu fisiknya digarap, akalnya digarap, ruhiyahnya digarap, jiwanya. Integral. Caranya bagaimana menggarap 3 hal itu? Ada 3T yang harus dilakukan oleh orang tua, 3T yang harus dilakukan oleh guru. Konsep pendidikan integral itu 3T. Lihat, 3T itu apa? 1, tilawah. 2, tazkiyah. 3, taklim. Ini yang dilakukan oleh Rasul. Membentuk pribadi paripurna, pribadi yang integral, yang mengantarkan anak sukses dunia dan akhirat itu udah 3T yang harus dilakukan. Buat orang tua, guru, lembaga pendidikan, 3T. 1, tilawah. Artinya ajarkan anak tentang Quran. Bacakan ayat-ayat Quran kepada anak-anak kita ketika belajar. Guru IPA ketika membahas tentang teori, konsep, tentang teori, silahkan sertakan ayat. Guru-guru sosial ketika bicara konsep, sertakan ayat. Gitu kan. Jadi tilawah. Tilawah itu adalah untuk mengayomi pengetahuan yang diajarkan supaya berbasis wahyu. Tilawah itu. Tilawah itu adalah mengikat anak kita supaya selalu terkendali dengan wahyu. Gitu loh. Jadi tidak liberal, tidak liar. Belajar apapun dipayungi dengan tilawah, dengan Quran, dengan ayat. Makanya sekarang lagi-lagi booming dan lagi favorit lembaga pendidikan berbasis tahfidz, tahsin dan tahfidz. Karena ini adalah penting. Konsep Nabi dalam pendidikan itu adalah pertama tilawah. Makanya tolong sekarang ini kalau wali santri, wali murid sekarang adalah wali murid kelas SD, pastikan anaknya Iqra-nya udah selesai belum gitu. Kalau tidak pakai Iqra, apakah sudah masuk Quran apa belum gitu kan? Sudah bisa baca apa belum? Kalau orang tua mungkin barangkali saya nggak bisa baca Quran, coba tanya ke ustadznya. Anak saya udah bisa baca Quran belum? Gitu. Kalau belum bisa baca Quran sementara usia kelasnya udah kelas 6, privatkan, gitu kan? Supaya jangan sampai masuk SMP belum bisa, akan malu pada akhir. Ya, jadi disitulah penting untuk difahami. Ini tilawah pertama kali. Yang kedua adalah tazkiyah. Ini penting. Tazkiyah itu membersihkan hal-hal yang dapat mengotori pribadi anak. Nah, dalam pendidikan Islam, yang ditazkiyah, yang dibersihkan apa? Di antaranya banyak hal. Ini penting untuk disampaikan. Banyak hal yang perlu dibersihkan. Ini adalah menjadi program. Jadi orang tua harus punya program tazkiyah. Lembaga pendidikan harus punya program tazkiyah. Kemudian guru ketika mendidik harus punya program tazkiyah. Apa di antara program tazkiyah? Tazkiyah yang harus digarap apa? Nih, dilihat di slide nomor 11. Lihat di slide nomor 11. Bahwa yang di tazkiyah itu banyak sekali. Yang pertama adalah, ini tazkiyah yang pertama digarap adalah tazkiyatul quduratil aqliyah. Di slide 11. Mentazkiyah membersihkan potensi kecerdasan. Membersihkan potensi kecerdasan.
Kalau ibu dan bapak punya anak yang cerdas, kalau bapak ibu guru, ustadz-ustadzah punya siswa yang cerdas, jangan lengah. Kecerdasan itu akan mengantarkan kepada ghurur, berpikir bebas, akhirnya terjebak liberalisme, gitu kan. Banyak orang-orang cerdas itu jadi liberal, kadang orang cerdas jadi komunis, gitu kan. Itu karena kecerdasan. Makanya ketika anak punya potensi kecerdasan dikawal. Dengan cara apa? Langsung tadi tilawahnya tilawah langsung dimasukkan tuh tilawah tuh. Tentang konsep-konsep wahyu itu dimasukkan, dikawal kecerdasan itu. Jadi jangan lengah dengan kecerdasan itu. Artinya potensi kecerdasan itu dibersihkan. Jangan sampai punya keinginan untuk mempelajari tentang filsafat, mempelajari tentang yang anti Tuhan dan lain-lain. Jadi tokoh-tokoh liberal itu orang-orang pintar loh, itu tokoh-tokoh liberal itu. Tokoh-tokoh liberal itu orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Tapi kecerdasannya tidak terprotek gitu, tidak tertazkiyah. Akhirnya kemudian membaca apa saja, memahami apa saja, akhirnya kemudian apapun yang dia pahami itulah keimanan dia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tazkiyatu al-quduratil iradiyah. Membersihkan potensi keinginan. Mentazkiyah potensi keinginan. Ibu yang bisa komunikasi dengan anaknya, itu diajak ngobrol kadang-kadang, nak, kamu pengen jadi apa nanti? Nak, kamu nanti lulus SD mau kemana? Nak, nanti kamu kayak gimana? Pengen jadi apa? Gitu tuh diajak ngobrol. Nah, kadang-kadang anak itu hasil mendengar, hasil melihat, menonton, kadang-kadang punya keinginan yang nyeleneh. Saya pernah di kelas 3 SMP, biasanya di SMP saya kalau kelas 3 itu saya petakan. Ini potensinya di akademik, potensi di pesantrenan, keagamaan, ini potensi di tahfidz gitu. Ini di IPA, di sosial gitu. Saya petakan. Baru kemudian saya bikin angket. Siapa yang mau pesantren, siapa yang kemudian di umum. Kemudian apa alasannya? Nah, 2 kelas siswa yang saya bina, ada satu siswa yang nyeleneh. Ketika saya cek jawabannya apa? Saya tidak mau pesantren, saya mau masuk sekolah artis gitu. Ketika saya tanya, kenapa? Saya panggil, kenapa kamu pengen sekolah artis? Karena saya pengen terkenal, populer, dan kemudian banyak duit. Ini iradah, keinginan. Hanya kemudian saya ngobrol dengan orang tuanya, kenapa punya iradah keinginan seperti ini? Gitu. Jadi kan perlu diluruskan, jangan sampai punya keinginan yang nyeleneh kayak gitu. Ustaz memang salah pengen jadi artis, kemudian populer, banyak duit. Ya tidak salah, tetapi persoalannya adalah, gitu kan? Persoalannya adalah, jadi orientasinya kan jadi materi gitu. Orientasinya bukan keilmuan, kemudian bagaimana kita bisa berbuat baik. Orientasinya terkenal banyak uang. Nah, kemudian yang ketiga, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu dan asatidz ustadzah, tazkiyatu al-quduratis sam'iyah wal basariyah. Yang perlu ditazkiyah adalah potensi pendengaran dan penglihatan. Ini hati-hati itu. Mentazkiyah potensi pendengaran dan penglihatan. Itu perlu banget ini. Karena tadi di awal saya sampaikan, apa yang didengar, apa yang dilihat, itulah yang akan membentuk pribadi dan perilaku anak-anak kita. Makanya lihat yang sudah ngasih gadget, handphone yang mahal. Berbagai aplikasi bisa di-download, bisa dilihat. Suplai data yang begitu bebas. Dilihat apa yang anak kita lihat, apa yang anak kita dengar, itu yang akan membentuk perilaku anak-anak kita. Hari ini belum kelihatan, mudah-mudahan kedepannya juga tidak terjadi, tapi itu juga perlu diwaspadai. Nah ini kenapa? Karena yang didengar, yang dilihat itu akan membentuk perilaku. Makanya pastikan yang didengarnya baik, yang ditontonnya juga baik. Makanya pesantren itu handphone tidak bebas untuk dilihat. Ada saatnya kemudian menggunakan handphone, WiFi untuk program-program pendidikan, tapi tidak bisa nonton bebas. Tapi anak kurang hiburan dong. Ada hiburannya, olahraga adalah hiburan, seni adalah hiburan. Kadang-kadang anak nonton bareng, gitu kan, film-film Islami. Tapi itu yang kemudian bisa terkendali, gitu, pendengaran dan penglihatan. Kemudian tazkiyatul bi'ah al-'ammah, mentazkiyah lingkungan umum. Nah, tazkiyatul bi'ah al-ma'rifiyah, mentazkiyah membersihkan lingkungan pendidikan. Lingkungan keilmuannya, lingkungan pendidikannya ditazkiyah. Di dalam sekolah itu
lingkungan pendidikannya dibersihkan, ditazkiyah, lingkungan ilmu pengetahuannya juga ditazkiyah. Ilmu pengetahuannya itu dibersihkan. Kalau pengen lurus anak kita itu memang harus ditazkiyah. Mohon maaf, kenapa saya sampaikan ini? Selama ini yang kita pahami yang namanya tazkiyah itu hanya tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Sementara yang banyak mempengaruhi suasana jiwa itu adalah lingkungan, termasuk ilmu pengetahuan. Sekarang saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya mungkin sudah 50 tahun ke atas. Ketika kita dulu SD diajari teori Darwin oleh guru kita, manusia berasal dari kera. Pertanyaannya, pernah diluruskan nggak sih oleh gurunya? Iya kan? Gurunya cuma menerangkan bahwa manusia berasal dari kera, kita terus gambarnya begini. Nggak pernah diluruskan. Mestinya diluruskan. Ini teori salah anak-anak sekalian, gitu. Yang benar manusia itu berasal dari tanah, berasal air mani, gitu. Jadi mestinya begitu. Tapi dulu nggak pernah diluruskan teori-teori yang salah itu. Karena memang tidak pernah diluruskan, akhirnya membentuk perilaku, Kalau kita nggak belajar agama, percaya sudah. Manusia berasal dari kera. Jadi harus ditazkiyah, bi'ah ma'rifiyah. Ada tazkiyatul bi'ah al-ijtimaiyah, membersihkan, mentazkiyah lingkungan sosial masyarakat sekitar. Mohon maaf ayah bunda, kewajiban seorang muslim itu bukan hanya mensolehkan diri, tapi kewajiban seorang muslim adalah mensolehkan lingkungannya. Karena sekuat apapun kesolehan kita dan keluarga kita, kalau lingkungannya buruk, akan rusak juga kita dan keluarga kita. Oleh karena itu, di sini kewajiban orang tua dan kewajiban kita seorang muslim adalah harus ikut serta punya andil mensolehkan lingkungan. Kalau ada gejala-gejala nggak baik, koordinasi dengan RT, koordinasi dengan RW, koordinasi dengan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan supaya lingkungannya baik dan anak-anak kita tidak terkena keburukan lingkungan itu. Yang terakhir, tazkiyatul bi'ah ad-diniyah, mentazkiyah, membersihkan lingkungan agama. Nah ini kan perannya luar biasa. Jadi pendidikan integral itu, Bapak Ibu dan Ayah Bunda, adalah yang memadukan 3T. Coba kembali ke slide 10. Kembali ke slide nomor 10. Jadi 3T harus dilakukan oleh orang tua, 3T harus dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah tilawah. Ini slide nomor 10. Yang kedua adalah tazkiyah. Baru yang ketiga adalah taklim. Taklim itu adalah membangun berbagai potensi dan kemampuan. Jadi itu harus selaras dengan tujuan. Selaras dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di taklim ini anak kita diajarin fisika, anak kita diajarin bahasa Inggris, anak kita diajarin untuk masuk teknik, kedokteran, lain-lain, itu di taklim. Gitu. Jadi kalau pendidikan, taklim itu sepertiga dari proses pendidikan dan pengajaran. Ada sepertiganya tilawah, sepertiganya tazkiyah. Gitu kan. Makanya kemudian di sini, kenapa kadang-kadang sekolah tidak membentuk pribadi, sehingga sekolah membuat anak jadi tawuran, tega membunuh temannya, membunuh orang lain? Karena hanya taklim yang diajarkan, bekalan-bekalan teknis untuk bisa menjadi seorang pekerja. Tapi kemudian tidak dipadu dengan nilai-nilai wahyu dan kemudian tidak dibersihkan gitu, lingkungannya itu, sehingga membahayakan. Makanya mohon gitu ya, hal yang penting adalah kalau anak kita sekarang masih di SD dan mau masuk SMP, pastikan jadi SMP yang kondusif secara lingkungan dan bisa menjaga, merawat, dan menumbuh kembangkan Islam anak-anak kita. Kalau hari ini anak kita adalah di SMP, pastikan SMA-nya adalah yang kondusif, yang bisa merawat, menumbuh kembangkan, dan menjaga Islam anak-anak kita. Nah, kemudian yang keberapa itu kewajiban orang tua adalah menjelaskan tentang fikih baligh dan konsekuensinya. Fikih baligh mulai dijelaskan, haid itu bagaimana, jenis darahnya, kalau haid itu namanya yang diharamkan dilakukan ini, sholat dan lain-lain. Kemudian haid itu biasanya sekian hari, kalau sudah selesai kamu harus mandi, cara mandinya begini, kamu jangan panik, haid itu adalah normal bagi seorang perempuan, gitu kan. Nah, kemudian dan haid itu adalah tanda bahwa kamu sudah mukallaf, sudah baligh, berarti kewajiban tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Juga tentang air mani, konsekuensinya, cirinya, bagaimana harus dilakukan. Kemudian termasuk juga tentang munculnya rasa cinta dan tertarik kepada lawan jenis, itu juga perlu diantisipasi. Jadi kalau nggak ada masalah, saya tertarik sama itu, saya suka sama itu, nggak ada masalah gitu. Yang namanya suka kan suasana hati.
Tapi kemudian perlu diantisipasi, nggak boleh pacaran, nggak boleh berduaan, nggak boleh begini. Nah, itu lingkungan, makanya kemudian mengantisipasi itu dengan tadi memperbanyak kegiatan, tilawah dan lain-lain itu. Ya ibu-ibu sekalian, ya kemudian yang berikutnya mengajarkan untuk selalu cinta loyal dan selalu memberikan keberpihakan kepada Allah, Rasul dan umat Islam, kemudian membangun izah kepada agamanya supaya merasa bagian dari mengajarkan akhlak kebersamaan dan kebersamaan sesama umat Islam. Jadi anak itu yang udah usia remaja perlu mulai dikuatkan ya pembinaan pendidikannya. Baik, terakhir pesan untuk para pendidik ini. Ini di slide itu tidak ada ya. Pesan untuk para pendidik, lembaga pendidikan, guru, para asatidz, ustadzah yang mengajar, mengelola usia-usia rawan seperti itu. Pertama, berusaha memahami perkembangan pubertas peserta didik. Biasanya kalau orang per orang mah mungkin barangkali agak sulit, tetapi per level ini mayoritas adalah puber. Jadi difahami bahwa level kalau di SMP itu rata-rata kelas 2 itu hampir rata-rata adalah puber muncul di kelas 2. Dan itu ditambah lagi tadi saya katakan satu sisi di kelas 2 itu muncul pubertas, sisi lain di kelas 2 itu masa kejenuhan. Nah, itu perlu. Maka kemudian langkah berikutnya setelah kita pahami adalah guru itu berusaha untuk memilih metode pendidikan pengajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Metodenya harus disesuaikan itu. Ngajar anak yang sudah sedang berkembang, ngajar yang anak sedang lagi tadi itu merasa mandiri dewasa, itu metodenya beda gitu. Kalau anak kelas 7, kelas 2, kelas 8 beda. Anak-anak yang sudah mulai puber itu perlu disapa, perlu diorangkan, perlu dimunculkan, perlu diberikan apresiasi penghargaan, gitu kan? Perlu diberikan ruang untuk kreativitas, itu perlu. Jadi metodenya perlu dibedakan. Kemudian yang ketiga, pahami secara jeli gejala perubahan yang negatif. Jadi kalau di pesantren kelihatan biasanya kelas 2 itu gejala perubahan negatifnya, mamanya laki-laki mulai ngegeng, gitu kan? Kemudian mulai banyak berdandan, pakaian-pakaiannya mamanya pakai jin yang seperti potot atau apa gitu kan, rambutnya sudah mulai, nah itu mulai difahami gejala-gejala negatif itu. Nah ketika kita sudah melihat gejala negatif, segera dicarikan solusi sesegera mungkin, jangan ditunda. Bully kata-kata kalau di pesantren itu, kemudian ngegeng, itu mulai diantisipasi. Langsung kemudian diantisipasi, bikin solusi supaya tidak ada geng-gengan gitu kan. Sudah mulai, nah itu. Termasuk di akhwat ketika kemudian di santri putri mamanya, mulai gejala ketika anak mulai kelihatan tomboy, pakai celana yang sakunya banyak, mulai langsung diantisipasi, bikin arahan, perempuan nggak boleh pakai celana sakunya banyak mamanya. Artinya benar-benar bahwa di usia-usia itu lembaga pendidikan harus kreatif dan inovatif dalam membuat program kegiatan. Jadi biasanya kegiatan fisik itu perlu diperbanyak di kelas 8 SMP itu, di masa-masa pubertas itu. Fisik atau seni itu, olahraga. Kayak mukhayyam, camping apa tuh di kelas 8 itu. Kelas 7 malah agak tertekan sebenarnya. Tapi kalau kelas 8 tantangan-tantangan begitu malah luapan. Teriakannya itu adalah membangkitkan dan menyelamatkan jiwanya itu. Jadi memang perlu ada perbedaan cara penyikapan dan perbedaan kemudian metode. Tapi yang jelas bahwa perlu sinergi antara guru, orang tua di dalam menyikapi anak-anaknya. Dan mohon maaf, orang tuanya harus terbuka ketika mendapatkan laporan dari guru, jangan mudah marah dan menyalahkan. Ketika ada laporan kemudian ada gejala negatif dari anaknya, jangan menyalahkan lembaga, menyalahkan orang tua, tapi mencari solusi semangatnya gitu loh. Karena tidak ada lembaga yang kemudian membiarkan anaknya negatif, tidak ada guru yang membiarkan anaknya negatif. Jangan merasa orang tua ketika sudah membayar, sudah menitipkan selesai, bukan. Karena kadang-kadang bisa gejalanya ada di jalan, di lingkungan, di rumah, gitu. Maka itu perlu ada kerjasama untuk bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Sebagai closing, untuk guru, asatidz, ustadzah, dan orang tua,
Yang kita garap adalah sama. Anak-anak ini anak kita bersama. Guru ketika melihat anak dan siswa itu bukan melihat orang lain, melihat anaknya sendiri. Makanya bukan hanya orang tua pengen anaknya sukses, bukan hanya orang tua pengen anaknya saleh, guru juga pengen anaknya sukses dan saleh. Makanya kemudian perlu ada koordinasi yang bagus gitu loh. Gitu. Guru jangan dijauhi, gitu kan? Jangan, tapi guru perlu disapa. Guru juga perlu banyak komunikasi dengan orang tua gitu. Ketika melihat gejala komunikasi, coba kadang-kadang Ustaz kalau komunikasi orang tuanya umpamanya marah-marah, ya itu ya sekarang perlu saya sampaikan, nggak boleh marah gitu kan. Karena kita ingin menggarap anak dengan didikan bersama yang terpadu gitu. Baik Ustaz Razik, mungkin barangkali ini yang bisa saya sampaikan, ya cukup. Dan yang paling sebagai penutup, bahwa ayah bunda dan tidak ada kebahagiaan yang terindah bagi orang tua kecuali hanya satu, ketika anak kita mampu berdoa, mendoakan orang tuanya dengan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua tidak mengharapkan imbalan materi dari anaknya. Orang tua juga tidak mengharapkan imbalan yang pernah diberikan kepada anaknya. Orang tua cuma pengen di akhir-akhir tua, masa tuanya apalagi sudah meninggal, anak-anaknya mendoakan orang tuanya. Rabbil firli wali walidayya, ampuni aku dan kedua orang tuaku ya Allah, warhamhuma, sayangi mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Makanya bahasa candanya, jangan mati dulu sebelum mendengar anaknya bisa mendoakan itu setelah sholat mereka. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita generasi dan turunan yang saleh dan salihah, dan kita masuk surga bareng-bareng bersama keluarga. Demikian kurang lebih minta maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada dokter yang luar biasa telah menjelaskan kepada kita begitu detail dan begitu lengkap terkait dengan anak-anak kita pra-baligh dan pasca baligh. Telah beliau jelaskan fase-fase baligh, kemudian juga pesan-pesan kepada kita semua selaku orang tua dan guru. Dan memang abu umu dan ayah bunda kita antara wali murid dan lembaga dan kami sebagai guru harus ada kerjasama yang berkesinambungan. Mereka juga anak-anak kita ya, sebagaimana juga mereka adalah anak-anak abu dan umu, ayah bunda. Untuk itu kita sekarang masuk sesi diskusi nih Ustaz. Kita masuk sesi diskusi dan tanya jawab agar kita bisa memecahkan solusi-solusi permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di tengah-tengah kita. Untuk itu tafadhol kepada Abu Umu, ayah bunda serta didik Al-Fiqh School Tangerang dari unit dari unit PAUD, SD, SMP, dan SMA. Tafadhol silakan yang mau diskusi, bertanya, bisa lewat langsung, membuka mic-nya dan kameranya, atau misalnya ada pertanyaan yang mau diketik lewat chat juga tafadhol silakan. Silakan kami buka pertanyaan. Ya, tadi dibahas dengan detail ya, luar biasa bagaimana ternyata memang anak-anak kita itu sebagaimana tadi yang dijelaskan al-insan ibnu bi'atihi. Jadi manusia adalah anak dari lingkungannya. Sementara sekarang ini kondisi sedang pandemi dan mau gak mau anak-anak selalu pegang gadget ya. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengontrol apa yang mereka kerjakan ya. Karena itu akan membentuk kepribadian mereka. Dan juga tadi juga jelaskan juga fase-fase balik ya, dari tanda-tandanya tadi ya. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan ini ada tanda yang berbeda. Anak laki-laki yaitu pernah keluar sperma ya, air mani, atau
atau di umur 15 tahun ya. Dan 15 tahun, meskipun belum pernah bermimpi dan mengeluarkan sperma, sudah dianggap balik. Nah, tentunya 15 tahun ini 15 tahun umur komariah ya. Kemudian untuk yang perempuan yaitu ditandai dengan haid, keluar darah haid. Ini rata-rata memang di umur-umur 9 tahun ya Ustaz ya. Jadi umur-umur kelas-kelas 6, kelas 7 ya, kelas 6 SD dan kelas 1 SMP itu biasanya anak-anak akhwat atau putri sudah mulai keluar haidnya. Kemudian juga pesan beliau kepada kita selaku orang tua ya, untuk memberikan pemahaman kepada mereka ya, apa yang harus mereka laksanakan, apa harus yang mereka tinggalkan. Sambil menunggu pertanyaan ini sudah ada sepertinya. Ini ada di kolom chat, coba kami buka. Belum ada ya. Sambil menunggu pertanyaan dari wali murid ini, Dokter, ada beberapa memang sekarang ini ada fenomena anak-anak yang masuk dalam grup di entah itu di Facebook atau di WA ya, yang memang itu sebetulnya bukan konsumsi mereka ya. Terus gimana peran kita sebagai guru atau orang tua ya, dan juga tadi pesan dari dokter tentang metode yang sesuai dengan perkembangan mereka. Ini tips-tips yang lebih detail lagi, bagaimana kita cara menghadapi ataupun mendidik anak-anak kita di masa pandemi ini seperti apa ya, Dokter? Tafadhol. Iya, pertama bahwa handphone itu memang satu sisi kebutuhan, karena ini bisa memberikan kontribusi kebaikan ya. Tapi sisi lain juga membahayakan. Ibarat anak kecil dikasih pisau gitu. Anak kecil dikasih pisau untuk kasih mangga, dikasih pisau gitu. Bisa untuk kemudian digunakan untuk hal yang baik, tapi juga bisa salah penggunaan gitu. Makanya tanggung jawabnya ada di otoritas yang memberikan pisau itu gitu. Berarti ketika kemudian anak di usia SD atau SMP yang rawan itu dikasih handphone, maka ya otoritasnya di orang tua. Orang tua bisa memahami anaknya ini kemudian bebas mengakses atau kemudian senang mengakses apa saja, atau kan memang anaknya memang, saya percayalah anaknya kemudian kalau diarahkan nurut dan kemudian hanya untuk kemudian PJJ saja, itu kan beda tipikal anak kan. Makanya kemudian, kalau kemudian orang tua tahu anaknya ini liar dan kemudian memang luas gitu akses internetnya, ya kontrol orang tua harus kuat. Jadi, pertama nggak boleh dikasih kunci, yang kedua orang tua boleh ngeliat, gitu kan. Dan hal-hal lain yang memang bisa diperlihatkan. Jadi kontrolnya harus kuat dari orang tua. Karena kalau lemah kontrolnya, maka anak kan, ya tadi saya katakan bisa dengan YouTube mamanya bisa dilihat, ada sejarah kan yang pernah dilihatnya itu kan kelihatan. Jadi memang bisa dikontrol. Di historis ya. Jadi, iya, historisnya itu bisa dikontrol. Makanya ya tadi di tengah kesibukan kita sebagai orang tua ada tanggung jawab yang tidak boleh lepas dari pundak kita, yaitu menjaga merawat keislaman anak-anak kita. Tentang metode ya memang kondisional dan variatif ya. Tetapi yang jelas bahwa jangan sampai di benak pikiran kita orang tua itu kayak menganggap anak kita masih kecil terus gitu loh. Masih lugu terus, sementara anaknya sudah SMP gitu. Anaknya sudah puber yang merasa kemudian tidak mau dikekang, tidak mau ditahan, tidak boleh banyak diatur-atur, makanya tarik ulur, kadang kemudian dilepas, kasih ruang kepercayaan, kadang kemudian dikendalikan, tarik lagi, kadang kemudian dipuji, kadang kemudian dimarahin, kadang ya memang harus sesuai kondisinya dibutuhkan. Jangan sampai kemudian dilepas, diberi kebebasan, akhirnya kemudian belum waktunya gitu kan. Termasuk juga usia SMA di awal-awal. Ada kekeliruan, mohon maaf kalau di sini ada orang tua SMA ya.
Jadi ada orang tua yang menganggap bahwa pendidikan agama pesantren Islamic School hanya cukup di SMP lah katanya. Kalau SMA insya Allah sudah ada bekal gitu, moral dari bekal pembinaan dari SMP. Sehingga yang asalnya pesantren, SMA-nya yang non pesantren, yang asalnya Islamic School, yang SMA-nya nggak Islamic School. Saya kurang setuju itu sebenarnya. Bahkan saya lebih setuju adalah ketika kemudian SD, SMP-nya Islamic School, SMA-nya Islamic School gitu. Kalau kemudian SD, SMP-nya kemudian boarding pesantren, saya setujunya SMA-nya pesantren juga gitu. Yang sekarang anak-anak SMP. Kenapa? Karena di SMA itu juga masa-masa yang rawan juga gitu. Ketika SMP-nya kemudian di pesantren, di Islamic School, kemudian di SMA-nya di sekolah umum, ya itu melihat suasana yang berbeda jauh, lingkungan itu berbeda jauh. Kalau anaknya kemudian bagus pembentukan pribadinya, nggak terlalu nyaman dan hati-hati. Tapi bagi anaknya yang kemudian ada gejala yang memang pengen bebas, kesempatan banget, akhirnya kemudian bebas bergaul. Kadang-kadang ngerayu orang tuanya, udah saya di sekolah umum aja, nanti saya ngaji kok, ikut tahfidz kok, ikut begini. Kalau sudah masuk juga sulit. Dan rata-rata orang tua kalah di dalam tawar-menawar dengan anak. Tidak mampu mengkondisikan anaknya kadang-kadang. Ya, makanya itu diantaranya. Saya Ustaz Razik, ya, kalau tidak ada jangan dipaksakan, karena memang yang namanya taujih itu arahan, bekal, ya, gitu kan. Ini Ustaz ada pertanyaan, tapi sepertinya masih proses di pertanyaannya bagaimana menghadapi anak yang sudah, tapi ini masih bersambung sepertinya. Sambil menunggu Ustaz, ini dari wali murid ya. Enggak, silakan. Ya, sambil menunggu. Ustaz, kira-kira kapan, apa indikator anak itu bisa kita amanahi dikasih handphone ya di luar PJJ Ustaz? Misalnya nih kita selesai terus, apa kira-kira indikatornya biar kita percaya mereka itu kita serahkan handphone itu? Perlu proses latihan, eksperimen. Jadi anak itu memang, makanya pendidikan itu saya termasuk yang tidak setuju dengan konsep konvensional, konsep lama ya. Saya di pesantren itu kadang anak SMP yang sudah bagus bacaannya kadang suruh jadi imam. Saya di belakang makmum. Nah, dulu kan nggak ada yang namanya kiai makmum di belakang santrinya. Kalau saya nggak, itu kadang suruh maju jadi imam. Hanya memberikan kepercayaan latihan. Termasuk juga diberi amanah-amanah tanggung jawab, perintah-perintah yang itu adalah sebagai eksperimen. Amanah nggak sih, jujur nggak sih, kayak gitu kan. Itu yang perlu dilatih untuk itu. Bahkan latihan-latihan anak dimunculkan itu juga bagian dari cara mengorangkan dia bahwa dia itu sudah mulai dipercaya. Itu diantaranya. Ya, tapi memang perlu latihan, perlu eksperimen. Ya. Karena dengan latihan itu, maka kita bisa melihat eksperimen pertama, eksperimen kedua bisa melihat dari anak-anak itu hasilnya bagus atau tidak. Gitu kan. Kalau kemudian ada caratan, dievaluasi. Caratan, dievaluasi, itu sudah bagian dari proses pembinaan. Maka saya juga menyampaikan kepada orang tua santri di pesantren saya itu, kalau di rumah saya bilang tolong sekali-kali ini anak bapak jadi imam, gitu kan. Kadang orang tuanya terlalu ideal, nggak mau, anak masih gitu. Pokoknya nggak mau jadi imam. Berarti proses latihan sebenarnya. Proses latihan nggak ada masalah. Eksperimen untuk bisa melatih anak, diberi amanah. Dokter, ini ada satu pertanyaan. Ada pertanyaannya seperti ini. Bagaimana menghadapi anak yang sudah ketagihan konten-konten negatif? Fadhal, Dokter. Iya, ya, ini itu agak berat ya. Artinya bagi saya kalau kecanduan itu udah berat. Itu berarti perlu ada perubahan lingkungan. Pertama memang perlu di-cut alat yang menyebabkan anak itu masuk dalam konten itu perlu di-cut. Yang kedua juga lingkungannya perlu dibenahi. Gitu kan. Contoh mamanya, itu anak itu bisa dimasukkan ke pesantren. Kemudian diberi amanah tanggung jawab, target. Kemudian target tahfidz atau apa gitu kan. Tidak dibekali alat. Gitu. Ini memang perlu ada ikhtiar yang lebih ekstra. Itu makanya saya katakan bahwa ini sudah kadung terlanjur itu lebih sulit untuk meluruskan. Makanya perlu preventif tadi itu mengantisipasi. Iya. Dokter, ini ada lagi pertanyaan dari wali murid.
bagaimana menghadapi anak yang kadang membangkang? Apakah di ultimatum dengan ancaman atau nasihat? Tafadhol, Dokter. Iya, jadi anak yang membangkang itu memang ada dua sisi ya. Jadi pertama memang tahapannya kan nasihati ya, dipanggil, dinasihati dengan lembut gitu kan. Kadang-kadang ada anak merasa tersentuh ketika dinasihati dengan lembut. Al-aslunya hukum prinsip dasarnya nasihat itu lembut. Tidak bentak, tidak ada kasar, memang lembut al-aslunya. Cuma kadang-kadang ada suasana tertentu dan kondisi tertentu memang kita perlu tegas dan galak. Gitu. Saat kita dibutuhkan untuk galak tegas ya kita gunakan. Tapi al-aslunya adalah lembut. Kadang-kadang dengan panggilan santun lembut itu anak menjadi mendengar, merasa disayangi. Gitu. Itu kadang-kadang seperti itu. Jadi memang dilihat aja kondisinya. Tapi anak saya udah berkali-kali lembut gak mempan Ustadz. Ya udah digalakin aja. Gitu. Digalakin juga tetap bangkang Ustadz. Ya ganti orang. Yang galakin bapaknya gitu kan. Kadang-kadang ibunya terus yang marin, bapaknya diem saja. Akhirnya apa? Anak sama ibunya berani, sama bapaknya diem aja, ya salah, harus kerja sama. Kalau di ibunya nggak mempan, ya bapaknya harus turun tangan. Kalau pembinaan itu memang integral. Makanya kadang-kadang sama orang tuanya nggak mempan, tapi sama gurunya nurut. Ya berarti kata kunci dari gurunya, komunikasi dengan guru. Ustazah tolong anak saya kalau di rumah begini, tolong dong nasihatin begini lewat ustazah. Ustazahnya juga seakan-akan bukan laporan dari orang tua, tapi kemudian membina, temanya adalah tema-tema itu. Kadang-kadang anak PAUD, anak TK kadang-kadang kata bu guru, gitu. Anak-anak TK itu. Jadi yang jadi dalil bu guru melulu, gitu. Nggak ada kata umi, gitu kan, gitu. Nah, tapi ada santri siswa bagus juga kalau di sekolah. Nah kamu begini, enggak kata Umi suruh begini, kata Abi suruh begini, itu berarti bagus kan gitu. Makanya perlu ada kerjasama antara guru dengan orang tua. Luar biasa. Jadi memang kita harus ada kerjasama nih ya antara wali murid ya, dan guru. Untuk itu mudah-mudahan dengan terselenggaranya acara ini seperti ini kita bisa lebih erat lagi dan bisa lebih nyaman dalam berkoordinasi ya bersama untuk memantau anak didik kita. Taib, memastikan apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya sudah tidak ada ya nih, Dokter. Mungkin sebagai penutup ya, Dokter, mungkin bisa disampaikan closing statement. Ya, jazakumullah khairan. Saya boleh undur diri, Ustaz? Baik, Ustaz, jazakumullah khairan katsiran kepada Dr. Kiai Haji Bakri Syafi'i LCMA. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi itu sudah kita dengarkan bersama-sama dan ini lebih cepat dari agenda yang dijadwalkan dan alhamdulillah memang tadi kita memang awal ya dan sesuai dengan jadwal insyaallah. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan ini bisa kita terapkan. Insya Allah nanti juga kita akan share materi ya. Sudah beliau kirimkan nanti kepada Abu Umu, ayah bunda yang mungkin berhalangan tidak ikut dalam agenda ini bisa melihat slide-nya. Dan insya Allah juga kita akan sebagaimana parenting sebelumnya sudah kita rekam ya. Insya Allah akan kita share unggah di YouTube kita, YouTube Al-Fitian School Tangerang. Mohon dibantu untuk like dan subscribe-nya. Baik, demikian dari kami akan undur diri dan serahkan waktu kepada moderator, kepada MC waktu dan tempat kami persilahkan dan kurang lebihnya mohon maaf. Bila taqwal des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwah fillah, rahimakumullah. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir penghujung tanya jawab sudah kita lewati. Sebelum menutup,
kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas waktu yang telah disempatkan untuk mengikuti kegiatan parenting online fikih pubertas pasca prabalik dan pasca balik. Untuk mengakhiri, kita sama-sama melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan baca kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari panitia mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz. Afwan.